selamat pagi anak-anak. Baik, hari ini kita pertemuan kedua tentang pembahasan jenis-jenis perangkat lunak. Seperti yang sudah kalian ketahui, untuk pertemuan kemarin jenis-jenis perangkat lunak kita fokus ke gambar atau software drawing. Untuk kali ini, pertemuan kedua ini adalah jenis-jenis perangkat lunak khusus untuk digunakan di penghitung struktur. Nah, mungkin dari kalian sudah ada yang pernah mengenal pada saat di kelas 10 kalian menghitung momen di MACTEC itu ya. Nah, itu kalau manual ya seperti MACTEC itu. Nah, kali ini kita coba mempelajari tentang jenis perangkat yang digunakan atau software yang digunakan untuk menghitung struktur itu. Jadi mungkin kalian sudah punya gambaran, oh ya nanti saya menghitung beban ini, beban itu dan lain sebagainya. Nah, itu kita nanti belajarnya di software ini. Baik, untuk itu kalian perhatikan saja PowerPoint di sini. Oke, jenis-jenis software yang digunakan di teknik sipil khusus untuk menghitung struktur bangunan. Nah, di sini jenis-jenis software yang digunakan ilmu sipil untuk menghitung struktur atau manfaat software teknik sipil sudah jelas seperti di atas, yaitu membantu dan mempercepat pekerjaan manusia. Ya, jadi kita kebayangkan kalau kita melihat zaman dulu orang mau gambar harus berbulan-bulan dan menggunakan meja masakan, pada hari itu ada software yang membantu kita mudah dalam melakukan alasan belajar. Jadi intinya dibudayakan untuk tetap belajar begitu. Nah, di sini kalian bisa perhatikan ada banyak sekali software yang digunakan untuk menghitung struktur. Itu salah satunya yang pertama ada SAP 2000, ada ETABS, ada Engilab BIM 2D, ya. Ada software TDS 302, ada software Subfoundation versi 1.0, ada software UCAM 70A, ada software Sans Pro, ada software Rebram, ada Powerline dan lain-lain ya, nanti bisa dibaca sendiri dan dipelajari di modulnya. Oke, next kita coba bahas satu-satu dari sekian software tadi. Di situ pertama ada SAP 2000. Jadi software ini sangat terkenal dan banyak sekali digunakan orang-orang untuk menghitung momen struktur gedung berlantai dan jumlah tulangan pada kolom maupun balok. Ya, karena aplikasi ini sangat lengkap. Jadi nanti di prakteknya itu atau kita memakai SAP 2000 ya. Jadi yang lain-lain nanti bisa kalian coba di lain waktu. Itu kalau memang nanti kita ada waktu kita nyoba selain SAP. Yang kedua ada ETAB. ETAB itu adalah software SAP 2000. Banyak sekali ETAB digunakan karena fitur fungsinya juga tidak terlalu jauh dengan SAP 2000, yaitu menghitung kekuatan konstruksi yang akan dibangun, baik jenis tulangan atau dan sebagainya. Nah, yang ketiga di situ ada Engilab BIM 2D. Software ini digunakan untuk metode metrik kekakuan, ya, yang dimulai atau digunakan untuk perhitungan struktur. Oke, next. Nah, perhatikan di sini. Nah, ini ada contoh-contoh dari 3 software tadi. Ada SAP 2000. Perhatikan ini ada contoh tampilannya seperti ini. Ada tab ya, ETABS itu tampilannya juga seperti ini. Terus ada Engilab, tampilannya seperti ini.
Nah, ini coba diperhatikan bahwa software-software ini dikhususkan untuk menghitung struktur. Jadi intinya selain menghitung struktur, software ini juga secara otomatis nanti akan memperlihatkan bentuk dari struktur tersebut, ya, struktur yang kita hitung. Nah, oke, terus selanjutnya di situ ada software TDS 302. Ya, dengan menggunakan data longer TDS, secara otomatis dapat membaca hasil tes struktur, hasil pembacaan mentah maupun berskala disimpan secara real time ke dalam file guna diproses lebih lanjut. Selanjutnya di situ ada software Soft Foundation, ada software UCAM, ada software Lab Pro versi 1.00. Software ini digunakan untuk pengujian mekanika tanah dengan menampilkan atau melaporkan data berupa tabel dan grafik. Nah, ini perhatikan di sini, ya, di situ ada contoh gambar software, ya, yang tadi saya sebutkan. Ya, kamu perhatikan gambar-gambarnya itu. Jadi macam-macam software. Kalau bisa ulangi, ada software TDS, software Foundation, dan lain-lain itu, ya. Nah, nih. Terus selanjutnya di situ ada software Sans Pro versi 4.7. Nah, software ini digunakan oleh konsultan itu dalam perencanaan bangunan. Namun lambat laun banyak pula konsultan beralih menggunakan software ini karena dirasa lebih sederhana dan mudah dalam pengerjaannya. Sans Pro. Ya, ini yang juga sering digunakan di perhitungan struktur selain SAP 2000 tadi, ya. Nah, terus ada software Ribom, ada software Powerline atau PWR Line, ada software Tremor, itu, ya. Terus kalau perhatikan lagi di sini, nah ini ada contoh software di situ Sans Pro. Nah, ini software Sans Pro. Jadi intinya dia software yang selain menghitung, sama halnya dengan software-software tadi, jadi secara otomatis akan menampilkan visual dari struktur yang kita hitung, ya. Oke, selanjutnya di situ ada software Stelcom, ada software DMAP, ada software Readwall, ada software Basement. Nah, jadi nanti bisa dipelajari di modul di sini. Terus ini contoh-contoh dari software tersebut, ada 2, ya. Di situ ada software Readwall, itu digunakan untuk menghitung pondasi. Kalau kita lihat di sini, ya, diperhatikan di sebelah kiri itu. Terus ada software TC GMS studi, kalau perhatikan di sini, ya. Terus di situ, nah ini ada contoh lagi software Palope, ya. Kalau selanjutnya tadi untuk menghitung Palope ini software digunakan untuk stabilitas lereng. Software ini sudah banyak digunakan pembangunan dalam dam, reklamasi, perkuatan lereng, dan juga basement. Ini contohnya. Kalau kalian perhatikan ada Palope versi 094B. Nah, terus selanjutnya ada software Infline, ada software Enbright, ada software Angel, ada software Style GPS. Nah, ini salah satu software satunya tadi, ya. Jadi integrated. Ini perhatikan di sini. Nah, terus ada software Conbar, ada software Design Bin, ada Nfile, ada software FileCap. Ini salah satu dari software tersebut. Kalau perhatikan di sini ada contohnya, ya, untuk perhitungan. Nah, oke. Dari sini kalian juga nanti di pertemuan ketiga kita akan belajar memakai atau menginstal jenis program yang kita gunakan di teknik sipil. Yang pertama di situ
software drawing nanti kita install AutoCAD, sedangkan untuk software perhitungan struktur nanti kita coba menginstal SAP 2000 ya. Jadi itu pembelajaran pada pertemuan kedua ini nanti bisa didiskusikan dari sekian banyak software itu, kira-kira menurut kalian, kelompok kalian mana yang lebih baik dan mana yang lebih sulit. Jadi intinya keuntungan dan kelebihan masing-masing software tersebut. Baik, cukup sekian. Nanti kita akan bertemu di pertemuan ketiga untuk install AutoCAD dan SAP 2000. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.